Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Anak Lang akan membahas tentang ular kobra. Ular sendok, ular dumung atau ular kobra sejati adalah sebutan khusus untuk semua jenis ular berbisa Elapidae, yang memiliki kemampuan memipihkan lehernya hingga membentuk seperti sendok atau tudung. Istilah ular sendok umumnya digunakan untuk jenis-jenis Neja. Akan tetapi, beberapa spesies selain dari genus Neja yang memiliki ciri khas yang sama juga disebut ular sendok, walaupun spesies-spesies tersebut memiliki nama atau sebutan khusus, misalnya sebutan ular anang, yang umum untuk spesies Ophiopagus hana, walaupun bisa juga disebut kobra raja, atau ular sendok raja. Ular sendok dari genus Neja kobra sejati tersebar di Afrika, Asia Barat, dan Asia Tenggara. Istilah kobra dalam bahasa Indonesia diambil dari kata bahasa Portugis, kobra, yang berasal dari bahasa Latin, colubra, yang juga berarti ular. Koloni Portugis yang datang ke Afrika dan Asia Selatan pada abad ke-16 menemukan berbagai ular yang kemudian mereka sebut kobra capello yang artinya ular bertudung. Dari istilah tersebut, berkembanglah sebutan-sebutan yang mirip dalam bahasa Spanyol, Prancis, Inggris, dan bahasa Eropa lainnya. Sedangkan nama ilmiah mereka, Neja, berasal dari kata bahasa Sanskerta, naga yang berarti ular. Semua jenis ular sendok gigitannya dapat berakibat fatal. Sebagian besar spesies memiliki bisa neurotoksin yang kuat, yang mampu melumpuhkan jaringan saraf, mengakibatkan paralisis, dan mungkin juga memiliki kandungan racun sitotoksin, yang menyebabkan pembengkakan dan kegagalan pembekuan darah antikoagulan. Beberapa spesies juga memiliki kandungan racun kardiotoksin, menyebabkan kardiomiopati. Spesies-spesies ular sendok dari genus Neja ini juga merupakan beberapa dari sekian banyak spesies ular berbisa yang banyak menimbulkan kasus gigitan ular di wilayah sebarannya, di mana sebaran geografis ular sendok Neja meliputi sebagian besar benua Afrika termasuk sebagian daerah gurun Sahara Asia Barat, Asia Tengah, Asia Selatan, Asia Timur, dan Asia Tenggara. Sekitar 30-40% dari gigitan yang terjadi berupa gigitan, kering, atau gigitan ular yang tidak disertai dengan mengeluarkan racun bisa. Beberapa jenis kobra memiliki kemampuan khusus, yaitu mampu menyemburkan bisa tepat ke arah mata pengganggunya. Jenis-jenis kobra yang memiliki kemampuan ini dikenal dengan sebutan spitting cobra. Contohnya adalah ular sendok Sumatra N. sumatrana, dan ular sendok Jawa N. sputatrix, yang mampu menyemprotkan bisa melalui taringnya. Semburan bisanya tidak selalu mengenai mata. Akan tetapi, jika mengenai mata dapat menyebabkan rasa perih atau terbakar, dan jika tidak segera ditangani, misalnya membasuh mata dengan air bersih akan menyebabkan kebutaan permanen. Habitat ular kobra sangat beragam, meliputi hutan hujan, sabana, dataran terbuka, rawa bakau, hingga daerah pertanian dan perkotaan, karena mereka beradaptasi mencari mangsa seperti tikus dan telur di sekitar sumber makanan tersebut. Mereka sering ditemukan di dekat air dan menyukai tempat tersembunyi seperti semak atau tumpukan batu. Jenis habitat ular kobra: hutan, hutan primer, sekunder, hingga hutan yang terdegradasi, termasuk rumpun bambu. Dataran, sabana, dataran rendah, dan lereng bukit berbatu. Area pertanian dan perkebunan, ladang padi, kebun, dan pinggiran sawah karena banyak tikus sebagai mangsa. Area berair, rawa bakau dan dekat sungai, karena suhu dan kelembapannya konstan dan mereka bisa berenang. Permukiman, terkadang masuk ke area pemukiman manusia karena ketersediaan tikus dan tempat bersembunyi seperti tumpukan batu atau rumput tinggi. Faktor pendorong habitat, ketersediaan makanan. Kobra mengikuti mangsa seperti tikus, amfibi, burung, kadal, dan ular lain. Perlindungan, mereka mencari tempat tersembunyi seperti semak, batu, atau di bawah lantai bangunan tua untuk berlindung dan bersarang. Adaptasi, beberapa jenis, seperti kobra Jawa Neja sputatrix, sangat mudah beradaptasi di lingkungan yang dekat dengan manusia. Makanan alami kobra di alam liar. Ular lain, makanan utama, termasuk ular berbisa atau tidak berbisa seperti ular tikus, daman, dan piton. Mamalia kecil, tikus, mencit, celurut, tupai, atau kelinci. Reptil lain, kadal besar biawak dan kadal kecil. Amfibi, katak dan kodok, unggas dan telur, burung dan telur burung. Makanan kobra sebagai kuliner ekstrim. Sate kobra, dagingnya diolah menjadi sate, empedu dan darah. Dipercaya bermanfaat untuk pengobatan, sering dicampur madu atau ginseng. Abon dan keripik, daging kobra diolah menjadi camilan. Mengapa kobra tertarik ke rumah? Kehadiran tikus, serangga, dan hewan kecil lainnya yang merupakan makanan mereka, menarik kobra ke area sekitar rumah loteng, gudang.
Masa hidup ular kobra bervariasi tergantung spesies dan habitatnya, tetapi umumnya king cobra bisa hidup 20-30 tahun di alam liar atau bahkan lebih lama di penangkaran, sedangkan kobra Jawa spesies lokal memiliki umur lebih pendek, sekitar 5-10 tahun, karena sering berinteraksi dengan manusia dan habitatnya dekat pemukiman. Faktor seperti ketersediaan makanan, predator, perburuan, dan kondisi lingkungan sangat memengaruhi umur panjangnya. Ular kobra berkembang biak dengan cara bertelur ovipar, di mana induknya akan mencari tempat hangat dan lembab untuk meletakkan 20-40 telur, lalu mengeraminya hingga menetas, dan kobra betina akan menjaga sarangnya dengan sangat agresif. Proses perkembangbiakan ular kobra, fertilisasi. Jantan membuahi telur di dalam tubuh betina. Bertelur ovipar, ular betina mengeluarkan telurnya di lokasi yang aman, seperti lubang pohon lapuk, timbunan daun kering, atau sarang tikus kosong. Pengeraman dan penjagaan. Induk kobra akan mengerami telurnya dan menjaganya sangat protektif dari ancaman, yang membuat kobra sangat berbahaya saat musim kawin. Menetas. Telur akan menetas setelah masa inkubasi, sekitar 70-88 hari, menghasilkan anak kobra yang langsung mandiri. Induk meninggalkan. Setelah menetas, induk kobra biasanya meninggalkan sarangnya untuk menghindari memangsa anaknya sendiri. Ular kobra, Nejasep, dan king cobra Ophiopagus hanah, memiliki kebiasaan unik yang membedakan mereka dari jenis ular lainnya, baik dalam cara bertahan hidup, berburu, maupun berinteraksi dengan lingkungan. Perilaku pertahanan tudung dan desisan. Mengembangkan tudung. Saat merasa terancam, kobra akan mengangkat tubuh bagian depan, sekitar sepertiga tubuhnya, dan mengembangkan leher tudungnya untuk terlihat lebih besar dan menakutkan. Desisan khas. Kobra mengeluarkan suara desisan yang keras dan dalam, sering kali terdengar seperti geraman anjing, bukan desisan ular biasa. Menyemburkan bisa. Spesies kobra tertentu, seperti kobra Jawa, memiliki kemampuan menyemburkan bisa secara akurat ke arah mata pengganggu, yang dapat menyebabkan kebutaan sementara atau permanen. Cenderung menghindar. Meskipun terkenal agresif, kobra sebenarnya lebih suka melarikan diri daripada menyerang, kecuali terpojok atau terprovokasi. Waktu aktif dan berburu. Diurnal, aktif siang hari. Kobra paling aktif pada siang hari yang terik, terutama antara pukul 14 hingga pukul 16, untuk berjemur atau berburu. Pemakan ular khusus king cobra. King cobra adalah predator khusus yang memakan ular lain, baik yang berbisa maupun tidak, termasuk piton dan ular kobra lain. Kobra biasa lebih sering memakan tikus, kadal, dan katak. Berburu dengan penciuman. Kobra melacak mangsa menggunakan lidah bercabang mereka untuk merasakan udara. Gigitan mematikan. Kobra menyuntikkan bisa yang mengandung neurotoksin kuat yang menyerang sistem saraf dan menghentikan pernapasan. Menelan utuh. Mangsa ditelan secara utuh, dan setelah makan besar, kobra bisa tidak makan lagi selama beberapa minggu hingga bulan. Ular kobra berganti kulit, proses bernama shedding atau ikdisis, untuk tumbuh, menghilangkan kulit lama yang sempit, parasit, serta infeksi. Pertumbuhan. Kulit lama tidak ikut membesar, jadi kulit baru diperlukan saat ular tumbuh. Menghilangkan parasit, membuang tungau atau kutu yang menempel. Penyakit, mengatasi infeksi atau masalah kulit. Peremajaan, mengganti kulit tua yang rusak atau kotor. Tanda-tanda kobra akan berganti kulit. Mata keruh, mata kobra tampak buram atau kebiruan karena lapisan kulit baru menutupi mata beningnya, membuatnya sulit melihat. Kulit kusam, warna kulit menjadi pudar, tidak cerah seperti biasa. Agresif, ular menjadi lebih sensitif, stres, dan cenderung menyerang karena penglihatannya terganggu. Proses ganti kulit, shedding. Fase persiapan, pre-ikdisis. Ular menjadi kusam dan mata buram, sering bersembunyi di tempat aman. Melepas kulit, ular menggesekkan tubuhnya ke permukaan kasar batu, pohon untuk mengelupaskan kulit lama. Hasil akhir post-ikdisis. Kulit baru muncul, lebih cerah dan mengkilap. Ular akan mencari makanan setelah selesai. Hal menarik lainnya, ular kobra bisa berganti kulit beberapa kali setahun, terutama saat masih muda. Sering ditemukan di tempat tak terduga seperti tumpukan genting, printer, atau toilet karena mencari tempat lembab dan aman untuk berlindung. Sekian yang dapat Anak Lang sampaikan, semoga ilmunya semakin bertambah. Wassalamualaikum.